Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasa. Baik teman-teman semuanya, sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen satu persatu. Namun sebelum itu Bapak minta semuanya berdiri. Coba, ayo semuanya berdiri ya. Semangat, harus semangat ya. Oke. Apa kabar semuanya pada pagi hari ini? Jawabnya alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Saya coba sekali lagi. Apa kabar semuanya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sip, top, luar biasa. Luar biasa teman-teman, silahkan. Pada pembelajaran kali ini sejarah kebudayaan Islam ya, yaitu kita akan membahas bagaimana kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam itu hadir atau datang dibawa oleh Rasulullah SAW ya. Sebelum mulai ke pembelajaran selanjutnya, Bapak akan absen dulu. Yang pertama Anissa hadir, Dul Hadi, Agus hadir ya, David hadir ya. Baik teman-teman, pada pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan beberapa materi sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang bagaimana kepercayaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam ya. Sejarah, berbicara masalah sejarah, tentu kita akan teringat sosok yang paling mulia yang menjadi suri tauladan kita semua, yaitu siapa? Teman-teman ada yang tahu? Nah, betul, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah sangat penting untuk menentukan peradaban kita ke depannya. Ya. Untuk itu, coba Bapak tanya, siapa yang tahu apa arti sejarah? Ada yang tahu? Nah, coba David, arti sejarah apa David? Oke, bagus. Coba Dul Hadi, arti sejarah coba. Luar biasa. Farid. Oke, satu lagi Anissa, arti sejarah. Masya Allah, luar biasa. Ada yang lebih lengkap lagi? Angkat tangan. Agus, boleh, silakan. Ya, baik, semuanya jawabannya bagus ya. Baik. Sejarah, Bapak jelaskan, sejarah adalah segala sesuatu yang terjadi di masa lalu ya, yang berkaitan dengan semua perilaku atau perbuatan manusia untuk dijadikan pembelajaran di masa yang akan datang ya. Jadi itu yang dinamakan sejarah. Jadi kapan sejarah itu terjadi? Berarti di masa lalu yang sudah kita lewati ya, di masa lalu. Baik teman-teman, sebelum Bapak menyampaikan materi ya, pembelajaran sejarah kebudayaan Islam pada kesempatan pagi hari ini, Bapak akan putarkan sebuah video ya, bagaimana kondisi bangsa Arab pada zaman dulu sebelum Islam datang dibawa oleh Rasulullah SAW. Oke teman-teman, bisa dilihat ke layar monitor ya semuanya. Nanti setelah teman-teman menyaksikannya, teman-teman bisa menyimpulkannya di kertas yang akan Bapak berikan ya, sebagai tugas latihan ya dari Bapak. Nanti teman-teman disimpulkan, ditulis, bisa per kelompok ya. Oke, baik. Silakan disaksikan ya.
mengamati video yang Bapak putar ya, coba silahkan dituliskan. Silahkan dituliskan apa yang tadi teman-teman bisa simpulkan ya, bisa disimpulkan dari video yang tadi teman-teman saksikan ya. Silakan. Kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam ya. Pada awalnya masyarakat Mekah adalah penganut agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Nabi Ibrahim ini siapa? Nabi Ibrahim ini adalah ayah dari Nabi Ismail alaihi salam ya. Nah, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam ini wafat, maka dilanjutkan oleh putranya. Tadi siapa namanya? Putra Nabi Ibrahim, ada yang tahu? Ya, betul. Nabi Ismail alaihissalam. Perjalanan Nabi Ibrahim Ismail putranya membuahkan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang terpelihara. Salah satu contohnya yaitu seperti adanya Ka'bah, Maqam Ibrahim, dan peristiwa kurban yang sampai saat ini mungkin di seluruh penjuru dunia teman-teman ya dilaksanakan ya. Yang berkorban tentunya bagi orang yang sudah memenuhi syarat atau mampu. Bahkan perjalanan kehidupan keluarga ini diikuti, dinapaktilasi oleh umat Islam dan salah satunya adalah rukun haji. Setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat, nah disinilah terjadi perubahan di masyarakat Mekah terutama ya. Mereka berpindah kembali menyembah berhala. Jadi menyembah berhala, patung-patung yang mereka buat ya. Mereka berpaling dari keimanannya kepada Allah. Ya, disinilah letak pentingnya kita menguatkan keimanan kita agar kita tidak berpaling keimanan kita kepada selain Allah. Proses perpindahan itu berawal dari datangnya Amir bin Dubai, seorang pembesar suku Khuza'ah yang melakukan perjalanan ke Syam atau negeri Syam ya, negara Syria kalau sekarang teman-teman. Ketika dia melakukan perjalanan ke negeri Syam, dia melihat warga masyarakat kota Syam itu melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Nah, dengan itu maka dia tertarik untuk mempelajarinya dan mempraktikannya di Mekah. Nah, ini adalah menjadi asbab kenapa masyarakat Mekah yang tadinya mengimani ya penganut agama tauhid sehingga berubah haluan menjadi penyembah berhala. Oke, tolong David fokus ya, tidak sambil tiduran, duduknya yang rapi ya. Dia membawa berhala. Jadi Amir bin Dubai ini membawa berhala yang diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal menjadi pimpinan berhala yang lainnya, seperti ada Lata, ada Uzza, ada Manna ya. Dia mengajarkan kepada masyarakat Mekah cara menyembah berhala. Jadi bagaimana cara menyembah berhala? Kalau kita mungkin jika kita sholat kan bagaimana tata cara sholat ya, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Kita mungkin seperti itu ya teman-teman. Sehingga masyarakat itu meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhannya. Maka sejak itulah mereka mulai membuat berhala-berhala sehingga mencapai jumlahnya 360 berhala yang dia letakkan mengelilingi Ka'bah. Dan mulailah kepercayaan baru masuk ke masyarakat Makkah dan kota Makkah menjadi pusat penyembahan berhala pada waktu itu. Ketika melaksanakan haji, bangsa Arab melihat berhala-hala di sekitar Ka'bah.
Mereka bertanya alasan menyembah berhala. Para pembesar menjawab bahwa berhala-berhala tersebut merupakan perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan menurut mereka. Nah, setelah itu mereka kembali ke daerahnya dan meniru cara ibadah masyarakat Mekah. Mulailah kepercayaan baru menyebar di seluruh Jazirah Arab. Dalam salah satu riwayat, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad dari Ibnu Abbas yang berbunyi, patung-patung yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam merupakan patung-patung yang disembah pula di kalangan bangsa Arab selain itu. Adapun Wud adalah berhala yang disembah oleh suku Ka'i di Daumatul Janda. Suwa adalah sesembahan Uzair. Yakut sesembahan suku Murad. Kemudian berpindah ke Bani Gotifdi di lereng bukit yang terletak di kota Sabah. Jadi sudah jelas teman-teman ya. Dari riwayat ini ya, ada beberapa berhala yang memang sudah disembah oleh bangsa Arab ya. Adapun Yauk adalah sembahan suku Hamdan, Nasr sembahan suku Himyar dan keluarga Zikila. Padahal nama-nama itu adalah nama orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Setelah mereka wafat, setan membisikkan kaum yang soleh supaya dibuat patung-patung mereka di tempat-tempat pertemuan dan menamainya sebagai dengan nama-nama mereka. Patung-patung itu tidak disembah sebelum orang-orang saleh itu mati dan ilmunya telah hilang. Dari situlah penyembahan terhadap berhala-berhala memulai. Baik teman-teman, dari beberapa tadi materi yang Bapak sampaikan, ya, berhala apa aja, patung berhala apa aja yang bisa menyebutkan, silakan. Oh iya, silakan David. Apa? Ubal. Ya, yang kedua Lata, Uzza, satu lagi Mana. Iya betul, bagus. David hebat ya. Bapak lanjutkan. Jadi masa itu disebut adalah masa jahiliyah. Masa jahiliyah artinya masa kebodohan. Jahiliyah di sini bukan berarti mereka itu bodoh dari keilmuannya, namun mereka bodoh dari keimanan kepada Allah, seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka menyimpangkan ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Tentu ini disebabkan oleh beberapa faktor, ya, penyebab penyimpangan tersebut. Yang pertama, adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu mereka anggap, selalu terutama saat mereka membutuhkan selalu ada di samping mereka. Yang kedua, kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepala kabilah nenek moyang mereka. Mungkin kalau kita bandingkan atau samakan dengan yang ada di tanah air atau di negara kita Indonesia pada zaman dahulu, nenek moyang kita sama menyembah batu, menyembah goa dan mungkin pohon-pohon besar ya, atau lebih dikenal dengan kepercayaan animisme, dinamisme ya. Oke, selanjutnya rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam. Jadi mereka beranggapan bahwa jika tidak mengikuti apa yang diajarkan leluhur mereka, maka mereka takut alam ini akan marah, alam itu akan memberikan hal yang negatif kepada mereka ya. Sehingga hal itu sangat kuat mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar kekuatan Tuhan ya. Di samping kepercayaan terhadap penyembahan berhala, ada kepercayaan lain yang berkembang di Mekah, yaitu salah satunya adalah menyembah malaikat. Jadi pada zaman itu juga bukan hanya sekedar menyembah berhala, ada juga ternyata ya sekelompok masyarakat di sana di Mekah menyembah malaikat, ya, menuhankan malaikat. Bahkan sebagian beranggapan malaikat adalah putri Tuhan.
Yang kedua, menyembah jin, ruh, dan hantu. Naudzubillah. Sebagian masyarakat Arab menyembah jin, hantu, dan ruh leluhur mereka. Mereka mengadakan sesajian berupa kurban binatang sebagai bahan sajian agar mereka terhindar dari bahaya dan bencana. Jadi mereka beranggapan dengan memberikan sesajen, ya, dengan memberikan mungkin berupa sajian-sajian, mereka beranggapan akan terhindar dari adanya bencana. Disinilah letak keimanan kita, ya, tauhid kita sebagai umat muslim diuji, ya, dan memang benar-benar harus kokoh, ya. Di saat-saat agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW akan datang, beberapa orang sudah berusaha untuk tidak menyembah berhala lagi dan berbalik menyebarkan ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Di antara mereka adalah ada beberapa nama Bapak sebutkan. Di antaranya adalah Waraqah bin Naufal, Umayyah bin Sal, Usaidah, Utsman bin Khuwairis, Abdullah bin Jasi, dan Zainal bin Umar. Mereka adalah kelompok yang menantang tradisi menyembah berhala, namun mereka meninggal sebelum datangnya Islam, ya. Jadi itu anak-anakku, teman-teman semua, yang Bapak sampaikan tentang bagaimana kepercayaan masyarakat sebelum Islam, kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam datang itu sungguh masa-masa yang jahil, ya, masa-masa yang bodoh, di mana mereka menuhankan sesuatu benda yang mati yang mereka buat, mereka anggap sebagai Tuhan, mereka anggap sebagai yang memberikan manfaat, yang memberikan bencana, bahkan memberikan kekuatan. Jadi itu teman-teman, di Indonesia kita sendiri, ya, patut kita pun saling menghormati, ya, antara agama kita dengan agama yang lainnya, ya, karena itu sudah menjadi hukum tetap di Indonesia. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa, ya, sebagai kita umat muslim, ya, umat muslim terbesar di dunia, di Indonesia ini, kita pun wajib memiliki pandangan untuk saling menghormati dan saling menghargai, ya, atas perbedaan keyakinan ataupun kepercayaan, ya. Jadi yang kedua, kita harus menanamkan rasa saling gotong royong, ya, saling gotong royong sesama anak bangsa, ya, untuk kemajuan atau kemaslahatan bersama, ya. Bagaimana kita bisa mencontoh Rasulullah SAW, ya, beliau bisa menjadi pengayom, ya, bahkan beliau melindungi, bahkan dalam sebuah kisah beliau menyuapi seorang Yahudi, ya, yang buta, padahal si Yahudi tersebut sangat membenci Rasulullah, mungkin bahkan ingin membunuhnya. Tapi bagaimana sikap Rasulullah yang diberikan kepada seorang Yahudi itu sungguh penuh dengan kasih sayang, sungguh penuh dengan toleransi, ya, dengan keceriaan dan kebahagiaan. Sekalipun Rasulullah itu diancam, mungkin dihinanya, dicacinya, tapi Rasulullah selalu memberikan dengan kebaikan, ya. Jadi dari beberapa materi yang Bapak sampaikan tadi, ya, ada beberapa hal yang perlu teman-teman tanamkan dalam diri kita semua, ya. Betapa pentingnya kita untuk menanamkan keimanan dan tauhid kita kepada Allah. Jangan sampai kita melenceng, ya, dari jalan Allah yang sudah ditentukan. Jangan sampai kita, apalagi kita menyembah Tuhan selain Allah atau melakukan hal musyrik, ya. Baik teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan? Baik, ya, silahkan. Agus, ada pertanyaan? Silakan. Baik, ya. Baik. Ya. Kenapa orang Arab saat itu padahal pintar-pintar tapi lupa berhala? Nah, tadi seperti yang Bapak sampaikan, ya,
Jadi ketika setelah wafatnya Nabi Ismail alaihissalam, ya, ada orang yang sangat mempengaruhi atau berpengaruh, ya, dari kabilah, salah satu kabilah, yaitu siapa namanya tadi? Amir bin Lubai, seorang pembesar suku Khuza'ah yang setelah melakukan perjalanan ke Syam. Nah, karena tidak ada ajaran, tidak ada yang mendampingi, ya, setelah wafatnya Nabi Ismail alaihissalam, maka mereka mencari, ya, Tuhan yang mereka anggap selalu dekat dan bisa memberikan pertolongan. Ya, dari situlah maka masyarakat Mekah, ya, itu mudah menyembah berhala. Ya, jadi itu salah satu penyebabnya. Ya, ya. David mau bertanya, silahkan David. Ya, jahiliyah, betul. Ya, jahiliyah di sini bukan berarti bodoh tidak bisa membaca atau tidak bisa ini, ya, bukan bodoh secara keilmuan, ya, tapi bodohnya itu apa? Mereka menduakan Allah atau Tuhan, ya. Jadi mereka menyimpang yang dulu pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam, yang menyembah Allah. Setelah mereka wafat, mereka malah menyimpang, ya, menyembah berhala, patung-patung yang mereka buat, mereka sembah. Nah, itulah yang disebut jahiliyah di sini, ya. Baik, sekarang Bapak minta semuanya Bapak akan bagi menjadi 2 kelompok, ya. Oke. Yang belah sini kelompok A, ya, dan anggotanya di sebelah sini kelompok A, Agus dan teman-teman. Yang belah sini B, kelompok David, ya. Coba Bapak berikan kertas, ya. Jadi teman-teman silahkan tuliskan, ya, apa saja yang dilakukan pada masyarakat Mekah pada zaman sebelum Islam itu datang, dibawa oleh Rasulullah, ya. Silakan tuliskan kelompoknya, ya. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya, teman-teman, ya. Baik, kalau sudah, ya, Bapak minta tolong dikumpulkan. Agus, ya. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Ini jawabannya sungguh luar biasa, ya, dari kelompok A dan maupun B. Berarti teman-teman luar biasa pembelajaran hari ini menyimak dengan baik, ya. Baik teman-teman, sebelum Bapak tutup, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita petik dari pembelajaran hari ini, ya, di mana kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam, ya. Yang pertama, masyarakat Arab sebelum Islam awalnya meyakini agama Tuhan yang Maha Esa, ya, atau agama tauhid melalui Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi sebelum mereka menyembah berhala, sebelumnya mereka adalah meyakini agama samawi tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang kedua, karena beberapa sebab dan salah satunya adalah kabilah, yaitu yang bernama Amir bin Lubai, yang membawa kebiasaan yang dia dapatkan, yang dia lihat dari perjalanannya ke negeri Syam, sehingga dia mengajarkannya kepada masyarakat Mekah setelah kematian Nabi Ismail alaihissalam. Maka dari situlah masyarakat Mekah menyembah berhala. Kan dia membawa patung yang sangat besar tadi yang dinamakan yaitu Hubal, ya, yang diletakkan di Ka'bah. Selanjutnya alasan yang selanjutnya adalah masyarakat Arab menyimpang, ya, atau menyembah berhala karena mereka menginginkan sosok Tuhan yang mereka anggap dekat, ya, yang mereka anggap dekat dan selalu ada. Dan yang lainnya adalah mereka takut akan bencana alam
ya, sehingga takut bencana alam itu terjadi menimpa mereka jika mereka tidak mengikuti atau kebiasaan nenek moyang mereka yang dimana menyembah berhala ya, setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam itu wafat. Jadi untuk itu kita sebagai umat muslim wajib menguatkan akidah kita ya, wajib menguatkan dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah agar kita tidak mudah melakukan hal-hal yang musyrik ya. Sekalipun di negeri kita beragam agama ya, dengan bineka tunggal ikanya ya, jadi kita dituntut sesuai dengan ajaran Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin ya, rahmat bagi seluruh alam, bahkan bukan hanya untuk manusia tapi seluruh makhluk hidup Rasulullah yang sudah dijamin Allah masuk surga ya, dan diampuni segala kesalahan dosanya dan sudah dijamin masuk surga Nabi Muhammad ya. Jadi untuk itu Nabi mengajarkan kepada kita untuk berbuat toleransi, bekerja sama, gotong royong dalam hal kebaikan sekalipun ya, itu kita berbeda keyakinan, berbeda agama, berbeda pandangan atau pendapat, kita harus tetap saling menghormati dan saling menghargai antara agama satu dengan yang lainnya. Jadi kita harus selalu bertoleransi ya, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Bapak ingin teman-teman menceritakan ya kepercayaan masyarakat Arab yang membuat karangan, boleh dari sumber berbagai buku teman-teman ya, boleh mencantumkan buku, mencantumkan sumber dari buku tertentu ya. Jadi dalam satu kertas HPS cukup teman-teman dikerjakan di rumah ya. Nanti tugasnya dikumpulkan ya. Oke. Bisa ya teman-teman? Pekan depan nanti dikumpulkan ke Bapak akan berikan nilai tambah, nilai poin plus bagi yang tugasnya diselesaikan dengan baik. Baik, untuk hari ini Bapak rasa cukup ya. Terima kasih yang sudah semangat belajar pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca istighfar dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat teman-teman. Jangan lupa di rumah belajar, terus belajar, jangan pernah berhenti belajar. Karena belajar adalah perintah agama. Kita dituntut belajar seumur hidup yang tidak mengenal batas usia ya. Jadi kita terus belajar sampai kita tua, sampai kita tidak ada waktu untuk leha-leha. Kita terus belajar sebagai generasi muda ya. Dan tanamkan pada diri kita disiplin waktu, disiplin tenaga, kita gunakan sebaik-baiknya ya. Karena waktu itu tidak akan terulang kembali. Waktu itu sangat cepat berlalu, jangan disia-siakan ya. Anak-anakku, teman-teman semua yang hebat-hebat, tetap semangat belajar di rumah dimanapun. Mudah-mudahan kelak teman-teman akan menjadi orang yang sukses. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf dari Bapak kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.